Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syekhul Yasin dengan tema perbedaan penafsiran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syekhul Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahman dari Jagapura. Ini Buya, saya mau tanya mengenai di dalam Al-Quran yang berbunyi Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kira-kira kenapa manusia itu ingin bisa merubah sendiri, sedangkan hak mutlak kehidupan di dunia ini yang terus semuanya Allah. Ya, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mengatakan sekali lagi, ini pertanyaan klasik. Saya ingin mengatakan ini gara-gara karena terjemahannya tidak tepat. Kalau dibilang salah tersinggung tidak tepat dah. Mana yang baru tidak tahu itu salah. Tidak tepat. Iya, sebab kalau ayat itu diterjemahkan seperti terjemahan depan itu, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Ini artinya bahwa Allah itu tergantung kepada manusianya. Kalau manusia merubah, Allah merubah. Kalau manusia tidak mau berubah, Allah tidak berubah. Jadi yang nurut itu manusia nurut Allah atau Allah nurut manusia? Yang jadi Tuhan siapa? Jadi yang nurut siapa? Masa Allah tergantung? Bayangkan, ngeri saya. Saya sudah bilang dari dulu, ini terjemahan Al-Quran perlu direvisi. Sampai sekarang alasannya nggak ada dana, mustahil nggak ada dana. Yuk patungan aja deh, mau nggak? Tuh bayangkan, tolong. Ini disiarkan seluruh dunia nih, biar tahu kita siap patungan yuk. Gitu. Kalau saya nggak ada dana, ini kan berbahaya. Ini akidah umat kan. Allah tergantung kepada kehendak manusianya. Jadi kalau sayanya ke barat, Allahnya ikut ke barat. Kalau kitanya ke timur, Allahnya. Kalau sayanya mandek, jadi kayaknya Allah seperti bayang-bayang saya. Inti begitu. Tapi kalau diterjemahkannya begini, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sekalipun bangsa itu ingin merubahnya, tetap tidak merubah. Sebetulnya maknanya begitu. Ya. Di mana salahnya? Karena kalimat hatta diterjemahkan kecuali. Tapi kalau kita terjemahkan sekalipun, itu jelas bahwa yang menentukan adalah Tuhan, bukan manusia. Dan hatta ini sangat rumit sekali. Ya, maknanya itu sangat rumit sekali, very sophisticated, luar biasa. Malah di Mesir ada seorang membuat disertasi, ya, sekitar makna hatta, 1000 halaman lebih. Makna hatta, dapat gelar doktor sampai terkenal menjadi doktor hatta. Datang sini aku diterjemahkan dengan gampang aja sekali, kecuali mana ada, kalau ilah itu kecuali. Bahasa Arab Panjunan aja paham nih. Aneh nggak bakal gue kasih loh hatta bapakmu yang datang, betul nggak? Itu juga begitu, hatta bapakmu yang datang nggak bakal gue kasih. Jadi sekalipun bapak, bahasa Panjunan begitu maknanya kok, betul nggak? Orang suka ngomong orang Arab nggak? Iya kan, hatta bapakmu nggak ada urusan kan gitu. Nah itulah persoalannya. Jadi nanti teorinya gimana? Saya dalam beragama tidak berteori, tetapi faktual di lapangan. Yang menentukan itu siapa sebetulnya? Apakah kita punya hak memilih menentukan atau Allah yang menentukan? Yuk kita coba dari sejak kita keluar dari perutnya siapa, yang menentukan siapa? Kita menentukan nggak? Kita jadi laki-laki,
Yang menentukan siapa? Kita lahirnya hari Sabtu, menentukan siapa? Bulannya Februari saja, yang menentukan siapa? Tanggal 2 yang menentukan siapa? Harinya Sabtu, siapa? Profil saya kecil, ya. Ya kan gitu. Kalau bisa mah seperti Pak Surahman yang tinggi. Ya, tapi saya kan terima itu, alhamdulillah. Bisa lahir di dunia, ya. Persoalan tubuh kecil ya indah kok, little is beautiful. Itu indah. Kemudian otak kita siapa yang semua orang paling cerdas, tapi kenapa nggak cerdas semua? Sampai nanti kita mati pun kita tidak boleh milih, harus kita serahkan terserah Allah. Boleh nggak kita milih beli tambang? Boleh nggak kita milih mati minum racun? Nggak boleh. Kita sakit, berobat nggak? Berobat. Boleh nggak milih pengen mati di rumah sakit? Ya nggak boleh. Kita sama sekali tidak boleh memilih. Kalau kita kadang-kadang punya perasaan ini adalah pilihanku, itu omong kosong. Sebetulnya itu pilihan Allah. Hanya secara kebetulan kamu punya keinginan yang sama. Kalau nggak sama, ya nggak terjadi dong. Sampai saat kita berdoa pun yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah. Coba kita perhatikan. Ketika Allah menghendaki ingin memberi sesuatu kepada kita, Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta. Tetapi kalau Allah tidak ingin memberi sesuatu, Allah pun tidak menggerakkan hati kita untuk meminta. Buktinya ada orang punya tujuan, saya kasih baca salawat 1000 setiap sholat, datang lagi minta korting, pakai kebanyakan nggak kuat. Ya udah, Allah tidak menumbuhkan semangat. Tapi ada yang saya kasih 80.000 baca sallallahu ala Muhammad, kuat kok, dan dikabul Allah. Itu jadi kali gana ya, kali gana gitu, kuat gitu. Sampai wiridanya sambil berjalan kaki, karena umur dia sudah 29 tahun, sudah lampu kuning ini. Kalau udah 9 lampu kuning ya. Kalau 40 lampu merah, 50 mati semua lampunya. Iya. Sampai akhirnya ditabrak mobil, saking menahan ngantuknya, pikiran menahan ngantuk, pejang tidur, diterusin sampai berjalan seberapa mobil, lengah. Sampai ibunya datang, Pak Kiai, wiridan atau wiridan jodoh, apa wiridan tabrakan? Itu. Ya ternyata caranya begitu, Allah mengabulkan. Yang nabraknya dokter, masih bujangan lagi. Nah, kapan dia tertarik? Begitu diobati, rumah sakit dibayarin, nggak patah sih, cuma retak saja. Neng, semua biaya rumah sakit sudah saya bayar semuanya, ya kan gitu. Kemudian juga obat-obatan sudah semuanya. Sekarang saya ingin membayar rasa sakitmu. Berapa saya harus menyantuni kamu? Kata perempuannya, Pak dokter, ini adalah ketentuan Allah. Saya tidak akan menuntut apapun. Siap menjalani apa yang menjadi keputusan Allah. Ini dokter lagi cari perempuan yang benar. Ketemu ini dia jodohku. Paham nggak? Kan caranya begitu. Tapi kamu mau nggak dapat suami dokter tapi ditabrak dulu, mau nggak? kita nggak usah milih, nggak usah. Ya sudah, skenernya begitu kan gitu soalnya. Ya gitu. Jadi ya maafkan saja. 11 profesor yang menerjemah Al-Quran itu profesor semua, orang pinter, tapi di dalam satu bidang ilmu fikih, namanya fuqaha. Ya antropolognya nggak ada, psikolognya nggak ada, pedagognya nggak ada, kosmolognya nggak ada, anatominya nggak ada, bukan hari ini. Sedang Al-Quran itu semuanya ada semuanya, kan jadi bingung, betul nggak? Iya, jadi ke depan nanti yang menerjemah Al-Quran itu tim besar, ya melibatkan semua disiplin ilmu pengetahuan. Ya, bisa menanya kota Madian itu di mana? Di Turki apa di Yaman? Ya dong. Saduman itu mana? Artefaknya mana? Ya dong. Oleh sejarah, saya akan menanya berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu mana artefaknya? Sepotong kepala berhala nggak ada. Iya, di mana itu? Candi Borobudur masih ada kok buktinya, betul nggak? Ya
kan seperti itu. Jadi kita pengen tahu di mana. Ya. Kemudian juga Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa, waktu Nabi Isra, di mana sih Aqsa? Tolong kasih tahu saya. Masjidil Aqsa itu di mana tempatnya? Di mana ada masjid? Sholat saja belum diwajibkan kok. Masalah kan? Ya iya dong. Ahli antropologi, ahli sejarah itu perlu semuanya. Sebab Masjid Al-Aqsa itu dulu belum masjid, itu Haikal Sulaiman, itu sinagog. Dibangun oleh Malik bin Marwan, Daulah Umayyah. Itu pun karena gara-gara orang Syam tidak boleh naik haji karena Abdullah bin Abbas itu memberontak separatisme, ingin bikin negara sendiri di Mekah dan Madinah, sehingga orang Syam tidak boleh naik haji. Udah kalau begitu ini aja Haikal Sulaiman, kita bangun masjidnya, kan begitu. Nah, sobat gimana kita bicarakan dulu. Tidak semudah itu menurut Al-Quran. Kita mencari kebenaran. Jadi artinya begini aja lah. Sementara lumayan, saya tidak melarang, lumayan baca-baca saja terjemahan agama itu daripada nggak ada yang lain. Betul nggak? Kan mending gitu. Saya tidak menyalahkan, saya minta direvisi, itu aja persoalannya. Ada yang penting, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah jelas sekali. Dengan nama Allah, nggak ada artinya dengan nama Allah, maksudnya apa? Saya minum Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, apa hubungannya dengan nama Allah? Nih, harful ba itu bimakna isti'anah, artinya seperti darabtu kalban bil asa, saya mukul anjing dengan tongkat. Zabahtu dajajata bisikin, saya nyembelih ayam dengan pisau. Jadi dengan itu batu maksudnya isim alat. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah berarti Allah adalah alat. Gawat kan? Iya. Ar-Rahmanir-Rahim, ada wawunya enggak? Terjemahnya gimana? Dan. Dari mana datangnya dan? Kasih dan sayang. Sama nggak dengan kasih sayang? Beda. Hitam manis sama nggak dengan hitam dan manis? Beda. Tidak sembarangan kasih dan itu. Kita tuntut teman-teman. Saya punya pacar, orangnya hitam manis. Kalau hitam manis itu jelek tak cantik? Cantiknya tidak pernah bosan dipandangnya. Si hitam manis pandang ini Pak Rahmat, sentimen nama saya, Buya pacarnya dulu hitam dan manis, ngaco kamu. Jangan dipisah. Nah, itulah persoalannya, banyak sekali lah. Itu. Jadi ahli linguistiknya, sintaksisnya, morfologinya, linguistiknya, semuanya ikut terlibat. 1000 disiplin ilmu masuk situ semuanya. Biayanya jangan tanya, triliun. Iya, ini serius. Kita menerjemahkan serius, jangan main-main. Ini firman Tuhan loh. Nggak cukup 11 orang itu, libatkan 1000 orang, profesor semuanya di bidang ahli yang berbeda-beda, disiplin ilmu yang berbeda-beda. Kalau saya terlibat boleh, tapi saya hanya sebagai pembina aja yang mengarahkan aja gitu. Punten.